user ini ini ketat, pengetatan bagaimana? Ini ketat gitu. Jadi kepada investor pemerintah ketat gitu. Konflik antara pemerintah dan korporasi, pemerintah dan masyarakat. Ya tentu korporasi nggak senang ini ya, mendapat tekanan seperti sekarang ini. Korporasi harus bangun ini, smelter harus ini, harus itu, ininya diperciut, wilayahnya dan sebagainya itu mendapat tekanan dia ya kan. Jadi terjadi kesenjangan. Konflik di sini ini terjadi polarisasi kepentingan antara pemerintah dengan korporasi. Korporasi itu kalau ditekan ya nggak bisa apa-apa, dia angkat kaki sudah terlanjur investasi di sini ya diam aja. Tapi nanti banyak akal-akalannya itu, banyak akal-akalannya ya. Jadi tidak mau dia rugi kan gitu kan. Di samping itu juga terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat ya, gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi, kepentingan masyarakat terabaikan. Oke. Faktor kontekstual, nah, ini faktor kontekstual ini sekarang. Ini banyak diketahui. Jadi ada faktor lahan. Ini paling banyak ini lahan. Ya. Lingkungan hidup, pencemaran, kesenjangan, kemiskinan dan sebagainya itu. Ya. Budaya dan tatanan sosial, politik lokal, pertentangan dalam masyarakat, gitu ya. Jadi ini masalah pertanahan ini yang paling banyak nih. Ya. Karena perusahaan dan pemerintah itu hanya menganggap bahwa tanah itu adalah aset ekonomi, gitu. Jadi nilai tanah itu dinilai dengan hanya faktor ekonomi, ya, harganya berapa, apa dan sebagainya begitu. Bagi penduduk asli, ya, penduduk asli Kalimantan, di Papua dan di Sumatera juga, ya, tanah itu bagian daripada nilai hidup dia, nilai budaya dia, gitu ya. Kalau orang Papua itu bilang tanah itu ibu saya, ibu kami, gitu ya, yang ngasih makan kami, yang menyusui kami itu tanah, gitu ya. Jadi di Sumatera Barat misalnya itu tidak dijual di sana, gitu ya. Jadi para pemangku adat itu yang akan menentukan tanah itu untuk apa, gitu ya. Jadi itu banyak kesulitan di dalam itu. Kalau ini dilanggar terjadi konflik. Nah, yang kedua lingkungan hidup dan pencemaran. Ini sudah jelas ini ya. Ini faktor kontekstualnya. Jadi faktor-faktor ini harus dilihat di regulasi, ya, bagaimana regulasinya tadi, kebijakannya tadi bagaimana. Ya. Jadi tidak bisa diselesaikan, oh ini soal pertanahan, konfliknya apa dan sebagainya, kompensasinya kurang. Nggak bisa demikian, harus ditarik ke atas gitu ya. Kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan ini bisa terjadi antara penduduk asli dengan pendatang, gitu ya. Pendatang itu mereka datang ke Papua sana, ke sana untuk berusaha. Itu orang-orang yang sudah pengalaman bisnis, ya biarpun kecil-kecilan, tapi mereka itu orang-orang tangguh. Pendatang yang ke Papua itu orang-orang tangguh. Kalau nggak tangguh dia nggak bisa survive di sana. Ya. Dia kerja keras, desa apa dari mana-mana, dari orang Batak, orang Bugis, orang Padang, orang Jawa, ya, orang Jawa itu juga di Jawa ini yang paling banyak orang dari Tasikmalaya itu di sana itu tangguh-tangguh itu ya. Pengusaha-pengusaha tangguh. Nah jadi mereka sejahtera tapi penduduk aslinya mereka masih tetap miskin begitu. Jadi terjadi kesenjangan antara orang-orang setempat dengan pendatang gitu ya. Ini budaya dan tatanan sosial ini. Nah, para pendatang ya.
Jadi kayak di Papua itu di Freeport itu banyak para pendatang. Nah, para pendatang ini tidak hanya membawa duit untuk investasi, mereka membawa budayanya sendiri, banyak nilainya sendiri. Nah, ini tertimbul bentrok, ada benturan antara budaya lokal dengan budaya pendatang ini begitu. Di Kalimantan banyak terjadi yang seperti ini zaman dulu ya, zaman saya masih aktif dulu, banyak terjadi ini masalah budaya. Ya, jadi termasuk misalnya hal-hal sepele. Di situ penduduk selalu menggunakan pakaian yang sopan, yang benar dan sebagainya. Ini para ahli, para geologis, para pekerja bule-bule ini sering pakai celana pendek saja, nggak pakai baju dan ini dan sebagainya. Hal yang sekecil itu pun bisa menjadikan sebab menjadi konflik ya, tatan budaya. Mabuk-mabuk misalnya, minuman keras dan sebagainya itu. Politik lokal, nah, ini juga ini tergantung dari bagaimana penguasa yang ada di situ menjalankan kegiatan-kegiatan politiknya. Gitu. Terus pertentangan kepentingan dalam masyarakat ini juga penting ini. Ya. Saya kasih contoh dulu. Saya pernah membuat AMDAL di Halmahera Utara. Ternyata di sana itu ada 2 kelompok masyarakat, yaitu kelompok lokal yang disebut suku Kau itu ya, kelompok Kau, sama suku pendatang. Pendatang itu sudah ratusan tahun, barangkali sudah 100 tahun lebih dari pulau lain. Tapi mereka ini suku pendatang ini saya lupa namanya, Malut apa begitu lupa saya. Itu berkelompok di satu kecamatan, gitu. Nah ini potensi konfliknya ada nih, gitu. Karena orang yang datang ini, yang pendatang, yang bukan itu lebih pinter-pinter lah begitu, lebih pinter berdagang, lebih pinter ini dan sebagainya. Ya. Nah, yang penduduk lebih terbelakang dia. Gitu. Sebelum perusahaan beroperasi, potensi ini baik-baik saja. Nah, jadi waktu itu saya bilang sama Pak Bupatinya, ini ada potensi begini. Pak Bupati bilang, oh enggak bakal, karena itu baik-baik saja, selama ini baik-baik saja. Ya baik-baik saja, karena kepentingannya belum ada. Begitu perusahaan itu datang, ya, mulai perusahaan tentu ngambil pegawai yang pintar-pintar yang dipilih. Ya itu yang pendatang tadi. Yang berada pelamar-pelamar dari masyarakat setempat kurang mendapat kesempatan. Terjadilah konflik gitu dan sebagainya. Jadi pertentangan kepentingan sih. Sebelum perusahaan tambang datang ya oke-oke saja begitu ya. Oke, ini adalah faktor kontekstual tadi. Pemicu konflik. Nah, ini pemicunya itu satu, itu ingkar janji. Nah, perusahaan itu janji begini, atau pemerintah daerah janji begini, tapi tidak ditepati. Tidak ditepati. Maka terjadi konflik. Katanya mau dikasih ganti rugi, tapi ganti ruginya dibayarnya belum penuh misalnya, berkepanjangan, sampai terlupakan. Jadi timbul konflik di situ. Ini pemicunya. Ini juga penting ini ya. Permintaan yang terus meningkat. Gitu. Jadi sebetulnya makin lama perusahaan itu di situ, makin terlihat, makin terasa adanya satu peningkatan kemakmuran, begitulah katanya lah ya. Peningkatan kemakmuran. Maka ganti rugi yang sudah disepakati sekian itu duitnya udah habis nih gitu.
terus ngelihat, loh ini kok di sana kok makin hebat, maka timbul permintaan untuk yang lebih lagi gitu. Nah, ini satu faktor pemicu juga ya. Ini terkenal nih, bahasa Inggrisnya the rising demand ini. Gitu ya. Jadi permintaan yang selalu berskala lebih lagi. Gitu. Jadi ini yang sering dikeluhkan sama investor asing, dia nggak ngerti ini, ya gitu. Oh, minta segini udah dikasih segini, sekian tahun lagi dia menagih lagi, katanya nggak mau, itu nggak adil dan sebagainya. Jadi kepentingan pihak luar ini, kepentingan pihak luar. Nah ini provokasi ini gitu, ya. Saya harap orang-orang pusat ini tidak jadi provokator. Jadi ini perlu dibedakan ya, perlu dibedakan istilah stakeholder. Stakeholder dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu ya masyarakat yang ada di situ. Kalau stakeholder itu adalah semua pihak yang berkepentingan, meskipun dia tidak ada di situ. Nah, itu stakeholder. Bahasa Indonesianya apa itu? Pemangku kepentingan katanya. Nah, itu bisa macam-macam. Jadi kalau ada LSM di situ, ya, itu stakeholder ya, yang pada umumnya mewakili masyarakat setempat. Nah, ini harus tahu dalam memecahkan konflik ya. Ini harus dibedakan. Ya. Kalau bisa langsung dengan masyarakat gitu ya. Kalau lewat stakeholder, kepentingan yang lain-lain itu macam-macam gitu ya, macam-macam konfliknya itu. Nah, ini kepentingan pihak luar. Echo effect. Echo effect itu efek gema. Ya. Itu pada umumnya desa sana itu dikasih ganti rugi gitu. Kalau desa sini kok nggak dapat apa-apa. Ini terjadi gema, gemanya, oh di sana menjadi makmur, menjadi ini, dapat duit banyak dan sebagainya. Masyarakat di tempat lain, ya gitu ya, menuntut juga, nah, itu terjadi konflik nanti, gitu ya. Jadi istilahnya echo effect gitu. Respon negatif dari pemerintah atau dari parlemen setempat, DPRD. Menuntut begini, menuntut gini pada perusahaan, ternyata atau menuntut pada pemerintah, responnya negatif, nggak diperdulikan atau apa dan sebagainya. Ini sering terjadi. Jadi, oh ini sudah terulang lagi. The rising demand dari masyarakat ini sudah ini. Jadi ini konflik faktor pemicunya demikian. Masyarakat, apa yang disebut masyarakat itu? Adalah kelompok warga di sekitar ada yang terdampak kegiatan pertambangan. Jadi ini ada dua pengertian. Di sekitar ya, dan atau yang terdampak. Di Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Minerba yang revisi Nomor 3 tahun ini tahun 2020, itu kompensasi hanya diberikan kepada yang terdampak katanya. Terdampak. Itu enggak tahu nanti akibatnya apa ini gitu ya. Yang terdampak itu sulit ya, gimana? Jadi kalau nggak ada dampaknya gimana? Dia ada di situ, nggak ada dampaknya, nggak dapat apa-apa dia begitu. Nah ini yang definisi ini perlu dipikirkan ini Pak Besman ini ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 3 saya baca itu ya, Nomor 3 itu ada. Hanya yang terdampak saja. Tadi setelah saya stakeholder bisa perorangan, bisa kelompok, lembaga yang berkepentingan, persoalan dan dampak utama. Ya. Jadi ini stakeholder kepentingan itu. Tapi di sini yang penting ini, harus diperhatikan nanti
yang terdampak itu yang bagaimana gitu ya. Jadi misalnya begini, tambang itu berada di hulu sungai, di wilayah di hulu sungai. Orang-orang masyarakat di situ tuh kena dampak, gitu, kena dampak. Sungainya jadi ini ada longsor, jadi ini dan sebagainya. Tapi sungai ini mengalir nih sepanjang sekian puluh kilometer. Nah, sepanjang sungai itu orang tidak bisa nyuci lagi, tidak bisa mandi lagi karena sungainya airnya jadi berlumpur misalnya. Ini terdampak apa bukan gitu. Nah, ini juga nanti banyak masalah ini ya. Banyak permasalahan. Ini kerjaannya pusat lah nanti ini. Kayak gitu. Oke. Pendekatan kompensasi. Nah, kita di Indonesia sini itu pendekatannya pendekatan kompensasi, bukan pendekatan social justice, bukan pendekatan apa namanya itu keadilan sosial, gitu ya. Jadi ini sulit menentukan standarnya gitu. Sekarang harga tanah di Kalimantan atau di Papua sana ya murah sekali, gitu. Murah sekali. Tapi orang sana itu dikasih tarif, ini loh, biasanya dari pemerintah daerah ngasih tarif, ini harganya satu pohon, harganya sekian, dan sebagainya. Ini sulit gitu, karena harganya itu harga ekonomis gitu, bukan harga yang dinilai dari kemanfaatan masa depan kehidupan, gitu ya, masa kehidupan gitu. Jadi itu makanya kalau ganti ruginya udah habis ya terjadi konflik lagi gitu. Karena tidak pernah memuaskan itu ya. Ini sistem kompensasi, ganti rugi istilahnya. Negosiasi ganti rugi dilakukan antara dua pihak. Masyarakat setempat dengan perusahaan. Ini tidak berimbang gitu ya. Dari semua aspek tidak berimbang. Perusahaan itu kuat, perusahaan yang bayar, duitnya banyak, orangnya pinter, negosiasi sama masyarakat setempat yang miskin, nggak punya masa depan, dan sebagainya. Ini nilai ganti ruginya diaturnya bagaimana begitu. Ya. Jadi selalu kompensasi ini menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu pasti akan meledak. Beres sekarang 5 tahun, 10 tahun lagi tidak beres lagi. Ya. Itu selalu terjadi sebetulnya. Oke. Jadi kita mesti cari alternatif dari kompensasi ini. Nah, kompensasi solusinya adalah pendekatan partisipasi. Ya. Pendekatan partisipasi masyarakat ini perlu dilibatkan sejak awal. Nah, ini saya selalu mendorong perusahaan dulu waktu saya masih banyak terlibat dengan sebagai konsultan ya. Keterlibatan itu sejak eksplorasi sudah dijalin itu komunikasi, partisipasi masyarakat saja. Perusahaan selalu bilang, loh kami kan baru eksplorasi, belum tentu. Ya, belum tentu kami nanti bisa nambang. Kalau tidak menemukan cadangan, maka kita tidak nambang. Gitu. Jadi belum ada kepastian. Jadi ya, padahal bagi masyarakat setempat, kegiatan eksplorasi di situ sudah banyak mobil, banyak orang asing, ya, banyak alat-alat, mendirikan satu perumahan sementara, ada apa namanya itu antena hubungan satelit, gitu ya, ada helikopter datang, dibikin helipad di situ dan sebagainya. Sudah bukan bagi penduduk setempat, itu semua sudah perubahan yang luar biasa. Ya. Sudah perubahan yang besar gitu.
tidak di eksplorasi yang sifatnya sementara. Gitu. Nah, ini sudah harus dimulai. Ya, harus dimulai partisipasi masyarakat itu sudah harus dimulai. Gitu ya. Gitu. Itu sejak awal saya merumuskannya sejak geologis pertama nginjak kaki di situ itu sudah mulai dijalin apa yang dinamakan community relation, jadi hubungan dengan masyarakat itu. Perlu penjelasan terus-menerus tentang kegiatan. Kegiatan ini kan berubah-berubah, ada kemajuan. Itu masyarakat harus diberitahu, harus diberikan, ada sosialisasi. Kami sedang kerjakan ini, besok tahun depan kerjakan ini. Nanti kalau sudah kerjakan itu, tahun depannya lagi kerjakan apa. Itu terus ya. Termasuk kalau kami ngerjakan ini akan terjadi dampak yang seperti ini dan sebagainya. Itu terus-menerus secara berkesambungan, berkesinambungan dijelaskan, ada sosialisasi gitu ya. Nah, di sini ini yang sering tidak dilakukan gitu. Jadi ada tembok tebal di sana yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Apa yang dilakukan perusahaan gitu. Yang ketiga, perlu kejujuran dan transparansi gitu ya. Ini sering-sering ada macam begini. Kalau penduduk setempat itu masih primitif gitu ya. Ini orang-orang kita sendiri, para ahli-ahli yang terlibat di dalam eksplorasi misalnya, itu menganggap, itu orang-orang bodoh, orang-orang primitif, orang-orang yang tidak ngerti. Sehingga kejujuran itu menjadi tidak penting gitu ya. Orang bodoh kan harus dibodohin gitu. Tidak perlu dikasih tahu jelas-jelas gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan. Ini perlu keterlibatan seluruh warga, bukan hanya gitu. Ini terjadi ini ya, ini. Di mana-mana terjadi. Supaya gampang, libatkan saja para elit-elit desa gitu ya, dikasih duit, kasih ini, kasih itu dan sebagainya gitu. Ya. Jadi itu tidak akan mengatasi masalah. Saya punya pengalaman waktu jadi konsultan dulu. Ada perusahaan proyek pertambangan, perusahaan ini yang di Australia meminta saya untuk mengaudit potensi konflik di sana. Memang sudah ada, percikan-percikan konflik pasti sudah ada antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Nah, tapi manajer setempat itu menyepelekan itu. Saya datang sana itu, Allah Bapak nggak usah kesinilah, katanya begitu. Kenapa? Udah beres katanya. Itu camatnya minggu saya kasih 2 peti bir sudah beres katanya begitu. Nah, jadi di sini melibatkan pokoknya kalau elitnya kepala sukunya, kepala siapa dan sebagainya. Ini di mana-mana, bukan hanya di daerah terpencil saja. Tapi misalnya di Jogja terjadi juga itu gitu. Itu namanya desa pariwisata, desa pariwisata itu investor yang hubungin RT-nya, RW-nya dan sebagainya begitu, masyarakatnya tidak dilibatkan. Akhirnya nanti akan terjadi konflik. Nah, ini saya tidak menuduh, tapi inilah gambaran peran pemerintahan ya, dan pemerintahan. Jadi governance sana. Di daerah pencil tidak hadir. Tidak hadir itu bukan tidak ada kepala desa, bukan tidak ada itu. Tapi perannya itu tidak berarti, gitu ya, tidak berarti. Tidak berperan kadang-kadang gitu ya. Jadi dia berada di luar, gitu. Yang tidak hadir. Kemampuan menyampaikan pelayanan rendah ini. Gitu. Kepada masyarakat. Jadi mereka berpikir ya sana minta ke perusahaan aja gitu. Jadi semuanya dilempar perusahaan gitu. Jadi pelayanannya ini rendah. Kepercayaan warga juga rendah ini kan ya ini akibat dari apa namanya? Proses-proses sebelumnya warga juga nggak gitu percaya. Ini saya ngalamin sendiri nih.
Saya diminta perusahaan di Kalimantan Barat sana untuk mengatasi ribut-ribut di sana, gitu ya. Itu saya kumpulkan warga, ya. Terus saya tanya, ini lurahnya perlu atau ya istilahnya lurah lah saya. Itu perlu dipanggil nggak? Masyarakat bilang nggak usah Pak. Mereka itu begini katanya. Jadi tidak dipercaya dia. Akhirnya saya ajak berunding sendiri, ajak negosiasi, berunding, cari cara yang baik, selesai. Gitu. Nah, setelah selesai, saya bilang selesai. Kalau nanti Pak Lurah, Pak Camat marah-marah, ya urusan kalian loh ya. Saya bilang, oh ya beres Pak, kami yang atas. Gitu. Nah, ini pelayanan itu juga sebuah standar. Gitu ya. Tidak disesuaikan dengan keadaan setempat. Ya. Kalau peraturan bilang begitu, ya untuk daerah situ juga diperlakukan seperti itu, padahal belum tentu sesuai. Tapi dari pihak masyarakat juga kadang-kadang tidak res gitu. Ya. Jadi minta terlalu tinggi atau apalah kayak gitu. Ya. Itu kondisi pemerintah di wilayah terpencil. Ini satu yang harus kalian pahami tentang kecemasan. Kecemasan itu risau, gitu. Risau masa depan. Terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat. Pertambangan itu hari ini masih desa terpencil dan sebagainya. Pan sudah menjadi sebuah kota yang ramai dengan kendaraannya, dengan manusianya, dengan macam-macam, ada helikopter, ada orang bule di situ. Udah macam-macam, perubahannya terlalu singkat. Kota sudah berdiri di situ, gitu ya. Nah, di kompleks, jadi perubahannya itu dalam waktu singkat terlalu banyak, jadi terlalu drastis, katalah gitu. Drastis dan dalam waktu yang singkat. Gitu. Terpisah dari, ini menyebabkan kecemasan ini. Ya. Terpisah dari habitat alamiahnya. Ini juga menimbulkan kecemasan. Penduduk dipindahkan misalnya ya. Satu desa dipindahkan, dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu, dan sebagainya. Itu kenyataannya memang hidupnya lebih baik dalam ukuran modern, dalam ukuran yang lebih sehat, dan sebagainya. Tetapi dilupakan, mereka itu terpisah dari habitat alamiahnya. Gitu. Mungkin masih ada yang memuja-muja gunung, ada yang masih menganggap sungai itu sebagai satu kekuatan mistiknya, dan sebagainya ya. Hutan itu bukan hanya lahan terisi kayu-kayu, pohon-pohon begitu, itu juga mempunyai nilai-nilai budaya, gitu ya. Jadi ini habitat itu, ya, itu tidak bisa dicontoh, gitu. Jadi orang Papua, orang Amungme yang ada di puncak-puncak gunung sana itu punya habitat sendiri. Kalau dipindahkan ke kota Timika, dia terpisah dari habitat alamiahnya. Nah, itu menyebabkan kecemasan yang luar biasa, gitu ya. Nah, itu menyebabkan selalu nanti ribut-ribut itu ya itu sebetulnya. Ya. Terus kehilangan nilai-nilai budaya ini juga. Kehilangan nilai-nilai budaya. Banyak itu ya. Adat istiadat, terus termasuk teknologi pertanian, perkebunan, dan sebagainya itu bisa hilang, tanahnya sudah nggak ada, jadi dia nggak tani lagi, harus kerja sama perusahaan. Ini merubah nilai-nilai budaya dan sebagainya. Nilai-nilai hidupnya itu berubah sekali. Ini menyebabkan kerisauan, ya, kecemasan. Gitu. Ini yang paling banyak juga. Tekanan dari pembauran dengan pihak pendatang. Ya. Pada pendatang itu di Indonesia ini repot gitu ya, karena terdiri dari banyak suku, ya suku gitu. Jadi apa namanya, datang ke sana, suku-suku ini yang datang seperti saya katakan tadi itu orang-orang yang sudah maju,
orang-orang yang gigih. Ya. Ini juga terjadi di daerah-daerah transmigrasi sebetulnya juga ya, terjadi itu. Tekanan dari pembauran dengan pihak pendatang. Juga perasaan tidak berdaya menghadapi semua perubahan, itu ada perasaan tidak berdaya. Kan yang datang itu raksasa-raksasa begitu ya. Nah, dia di overwhelm, jadi didominasi oleh sehingga dia merasa tidak berdaya. Nah, yang paling bagus ini tidak punya jalan keluar gitu ya. Mau apa gitu. Jadi ya sudah. Dari semua ini menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan itu bisa menimbulkan macam-macam gitu ya. Macam-macam itu bisa menimbulkan kekerasan, bisa menimbulkan kepunahan dan sebagainya. Jadi ini orang-orang antropologi nanti yang harusnya memahami ini dan sebagainya. Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Pemahaman tentang ketidakpastian. Peran tanah dan budaya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang begini, seseorang di sana mempunyai tanah. Tanah dipakai, katakanlah disewa, ya, disewa untuk pertambangan. Dia nggak tahu sampai kapan tanah itu mau dipakai. Karena perusahaan tambang juga nggak tahu persis. Dia untuk berapa tahun dia cadangannya akan habis. Ya. Ini menyebabkan perasaan tidak tahu, tidak pasti gitu ya. Peran budaya. Nah, jadi kapan saya bisa kembali mendapatkan tanah saya yang sebetulnya tanah itu bukan nilai ekonominya, tapi ada kaitannya dengan kehidupan budaya, ada hubungan nilai gitu ya. Seperti di beberapa suku itu di Jawa juga masih banyak tanah warisan itu tidak boleh dijual gitu. Itu dinamakan apa sih namanya itu ya? Pusaka dari orang tua. Dari mulai nenek-nenek, kakek-kakek dulu terus diserah terimakan kepada diwariskan. Jadi itu menimbulkan ketidakpastian ini. Kapan ini selesainya dipakai? Gitu. Nilai ekonomi tanah ini ikut tarifnya Pemda saja gitu. Kalau ditanya kamu maunya berapa tanahnya 1 meter dihargai berapa? Nggak tahu juga gitu, nggak ngerti juga dia gitu ya. Ketidakpastian tanah di masa depan. Tanah saya ini tanah pertanian, nantinya itu akan bisa jadi pertanian lagi apa enggak tahu gitu ya. Mungkin jadi ditimbun lumpur, ditimbun pasir dan sebagainya enggak tahu. Sumber daya tradisional. Tadinya saya di sana itu penduduk setempat itu hidup dari karet misalnya, menderes karet atau dari sagu atau dari mancing atau dari ikan dan sebagainya. Ini hilang. Ya. Kembali enggak tahu. Ya, jadi tidak ada kepastian. Tidak kemampuan untuk berpartisipasi juga tidak tahu. Jadi mau saya ini sudah diajak berpartisipasi. Tapi mau apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pikirkan? Apa yang harus saya katakan? Mereka nggak tahu juga. Nah, ini harapan berlebihan. Ini terjadi dari akibat semuanya ini ke sini. Nah, ini kompensasi ini mengatasi apa? Tidak siapa-apa. Mengatasi kecemasan juga tidak, malah menambah kecemasan. Mengatasi kehidupan ekonomi juga tidak. Oke. Jadi itu tentang ketidakcemasan. Nah, ini supaya tahu aja isi perutnya perusahaan ini ya. Isi perutnya perusahaan dalam masalah-masalah sosial ini. Keahlian sosial di perusahaan tambang itu sangat langka gitu. Dia nggak punya orang ahli sosialnya di sana, apalagi ahli sosial yang orang setempat. Artinya orang Indonesia lah kalau di sini begitu ya. Dia nggak dikerjakan di sana gitu. Kalaupun dikerjakan dia
posisinya tidak penting. Gitu. Jadi keahlian sosial itu di nomor 2 kan di sana. Yang penting apa? Teknis, keuangan, pernakorasi, kayak gitu-gituan itu menjadi penting. Posisi keahlian sosial itu nomor 2 lah gitu. Jadi anak tiri lah. Pada umumnya seperti itu. Aspek sosial tidak terstruktur dalam manajemen perusahaan. Dia merupakan satu proyek ad hoc, gitu aja. Tapi tidak terstruktur. Apakah dia pengaruhnya biaya berapa di situ dan sebagainya. Nah, meskipun ini sekarang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang besar seperti Rio Tinto apa itu sudah terstruktur dalam perusahaan. Jadi aspek keuangan di aspek sosial sudah sama pentingnya, sama kedudukannya, sama tinggi kedudukannya, sama pentingnya begitu. Yang selanjutnya adalah manajemennya sentralistik. Ya. Jadi misalnya kayak Freeport. Freeport itu manajernya di lokal itu mungkin orang Indonesia. Yang di Jakarta mungkin dirutnya orang Indonesia. Tapi dulu sebelum diambil alih BUMN, itu instruksinya itu masih datang dari Amerika. Nah, orang di Amerika sana tidak bisa memahami apa yang terjadi, apa yang diinginkan tentang masalah-masalah sosial di sini. Ini menyebabkan satu masalah juga. Jadi tidak memahami sosial. Saya sudah pengalaman dengan masyarakat di Brasil atau di Chili, di Amerika sana atau di Afrika. Saya sudah operasi lama di Kongo sana atau di mana Afrika Selatan dan sebagainya. Tapi kan beda orang Afrika Selatan sama orang di Kalimantan kan beda. Ya, ini tidak ada keahlian memahami tentang ini. Ini kelemahan dari perusahaan tambang itu dalam masalah-masalah sosial ini. Oke. Oke, tidak penting ini. Sudah sampai di sini. Sudah hampir jam 5. Baik, Pak.